Saya tidak cocok dengan orang-orang yang menghina, orang-orang yang berjenggot disingkat Pajero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama kita dalam acara ngopi atau ngobrol pintar. Pada acara podcast ngopi kali ini kita akan membahas suatu tema yang insya Allah menarik, karena tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai masalah generasi milenial. Setelah saya searching, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir sekitar tahun 1980 ke atas. Tapi kalau kita biasa mengenal generasi milenial, itu kan adalah anak-anak yang lahir sekitar tahun 2000 ke atas. Dan ini perlu diketahui bahwasannya setiap masa, setiap generasi, setiap zaman, itu pasti mempunyai problem, tantangan, atau masalahnya masing-masing. Nah, untuk generasi saat ini, generasi milenial saat ini, mungkin kita sering mendengar yang namanya istilah hijrah, seperti itu. Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami bersama saya, host Zidan Ajul, akan mendatangkan seorang narasumber atau seorang bintang tamu, yang mana beliau ini bagi saya adalah salah satu orang yang cukup istimewa. Ya, beliau juga termasuk dalam golongan min jumlatil gawagis. Kalau istilah pondok, min jumlatil gawagis itu adalah salah satu dari beberapa gus. Nah, gus yang kita kenal dalam pondok itu berarti merupakan putra dari seorang kiai. Nah, kebenaran beliau itu min jumlatil gawagis di daerah Karisidenan Surakarta, atau lebih tepatnya di daerah Sragen. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung sapa saja beliau. Siapakah beliau? Apakah teman-teman penasaran dengan beliau? Inilah, mari kita sapa. Selamat pagi Gus Azharul Husain. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah khair. Khair. Berarti sehat semua ini. Ini kita mau membahas masalah hijrah, ini langsung diawal oleh beliau. Beliau ketika kita tanya apa kabar, beliau langsung menjawab khair. Ya, bukan khair tapi khair gitu ya. Agak ada plesetannya sedikit. Ini ya. saya ke Arab-Araban nih, Bang. Memang, Dari nama saya sudah Azharul Husain. Nah, Husain ini kalau ditulis Husain, gitu. Tapi bacanya Husain. Oh, berarti seperti khair. Khair. Oh, jadi khair gitu. Oke, langsung saja Gus Azhar. Ini supaya kita to the point mengenai istilah hijrah. Anda pasti sering mendengar zaman sekarang itu yang namanya hijrah. Bukan seperti itu? Ya. Hijrah. Nah, sebenarnya yang kita pahami dari esensi hakikat hijrahnya itu sendiri, itu sebenarnya bagaimana? Apakah zaman sekarang, istilah hijrah yang ada zaman sekarang itu sudah pas dengan hakikat daripada hijrah itu sendiri, atau mungkin hijrah itu hanya dibuat sebagai dalam tanda kutip moto. Jadi kita hanya berkata-kata hijrah, hanya berkata-kata membuat status hijrah dan lain-lain, tapi dalam segi kelakuan, dalam segi apanya, sebenarnya itu tidak menggambarkan hakikat hijrah yang sebenarnya. Nah, maka dari itu mungkin bisa sampean jelaskan esensi atau hakikat dari hijrah yang sebenarnya itu sebenarnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau kita memahami hijrah di zaman Nabi itu trans, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya Kanjeng Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Orang yang dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Itu merupakan isim fa'il dari kata hijrah. Nah, itu adalah orang-orang yang berpindah. Lah, setahu saya, sepaham saya di zaman sekarang ini, kata hijrah itu digunakan oleh anak-anak zaman milenial untuk menyebut sebuah kelompok yang awalnya dia belum begitu mengenal agama, belum berilmu, belum bisa mengamalkan syariat dengan baik, terus dia menemukan seorang guru dan dia berusaha untuk menjadi lebih baik, itu disebut anak-anak hijrah.
Jadi kalau mereka mengistilahkan dirinya, wah saya alhamdulillah saya udah hijrah, dulu yang saya gini sekarang gini gitu lah. Itu di zaman sekarang digunakan untuk istilah-istilah seperti itu. Oh, berarti hijrah itu seperti semacam berpindah dari yang dulunya mungkin tidak baik menjadi baik seperti itu. Nah ini apakah nanti kalau seperti itu kan ini hampir sama mungkin kalau kita kategorikan sebagai tobat itu bagaimana? Antara hijrah dengan tobat, berarti hijrah itu kan berpindah dari yang dulunya tidak baik menjadi baik. Ini kan kaya-kaya itu hampir sama dengan tobat. Ya, kalau dulunya memang pendosa, ya tobat itu ya untuk semua sih. Kita satu jam saja tidak bisa terlepas dari apa namanya dosa, nggak bisa. Ya. Allah juga sangat mencintai orang-orang yang mau bertaubat, dan Rasulullah pun sehari semalam itu kalau di hadis-hadis kan banyak ya, itu membaca istighfar, ada satu riwayat 70 kali, satu riwayat 100 kali atau lebih. Nah itu ya bisa saja. Intinya hijrah itu mestinya minal zulumati ilan nur, mulai dari kegelapan hati, kegelapan fikir, kegelapan perilaku, ilan nur, ila nuril hidayah. Itu kalau menurut saya. Berarti hakikatnya mungkin hampir sama begitu ya? Ya bisa jadi itu sama. Tetapi ya tergantung, semuanya itu kan ya lihat orangnya juga. Iya. Tetapi kalau fenomena-fenomena sekarang ini yang saya tahu, orang-orang yang hijrah itu adalah orang yang katanya mengikuti ustadz-ustadz sunnah. Kok ada ustadz sunnah, berarti ada ustadz wajib. Ustadz makruh sekalian. Oke, berarti itu kan adalah hakikat hijrah. Orang yang apa namanya berpindah dari yang dulunya tidak baik menjadi baik, minal dzulumati ilan nur. Ya. Hakikatnya seperti itu hijrah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat fenomena yang ada zaman sekarang, tanggapan jenengan dengan adanya hakikat hijrah yang menurut panjenengan itu seperti itu, terus dengan adanya lagi fenomena hijrah yang ada zaman sekarang, pasti kan sampean itu kan sering melihat anak-anak ya, katanya mereka itu berhijrah, itu tanggapannya seperti apa? Kalau mereka menyempitkan suatu lahan yang luas, ya saya salahkan. Maksud saya seperti ini. Di dalam kita memahami ilmu syariat, khususnya ilmu fikih, kita mempunyai imam-imam mazhab yang terpercaya. Beliau adalah mujtahidin, orang-orang yang bisa berijtihad, istimbatul ahkam, menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang terpercaya, wirai, dan diakui kealimannya oleh ulama dunia. Mestinya kita kalau mau memahami sunnah, mau memahami hal-hal yang wajib untuk kita lakukan, diamalkan kepada ibadah sehari-hari kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab tersebut. Jangan kok terus yang tidak sesuai Quran, yang terjemahan itu salah, yang tidak sesuai hadis terjemahan itu salah. Nah ini kan berarti mempersempit suatu lahan yang sebenarnya sangat luas sekali. Seperti itu. Jadi para pemuda-pemuda hijrah bolehlah bercingkrang, bercelana cingkrang. Kadang saya juga pakai sarung juga cingkrang saya itu. Bolehlah jidatnya hitam, tidak masalah. Bolehlah berjenggot. Yang salah itu bukan jenggotnya, yang salah bukan jidat hitamnya, yang salah bukan cingkrangnya, yang salah bukan cadarnya. Tetapi yang salah itu adalah pemahaman-pemahaman mereka yang tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman para a'immah, para imam-imam yang mempunyai keilmuan yang lurus, yang terpercaya. Jadi saya juga nggak cocok kalau ada orang-orang yang menghina. Itu sunnah, berjenggot sunnah, saya katakan berjenggot sunnah. Saya tidak cocok dengan orang-orang yang menghina, orang-orang yang berjenggot disingkat Pajero, pasukan jenggot Rasul misalnya. Saya nggak setuju. PKC, pasukan katok congklang, saya juga nggak setuju itu. Orang yang bercadar katanya Ninja Hattori, saya juga nggak setuju. Kalau kita melihat di fikih-fikih, khususnya fikih mazhab Syafi'i, wajah ini kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan itu aurat.
Wajah aurat. Maut wajah itu aurat. Jadi ya, meskipun ada pendapat ulama lain yang mengatakan wajah tidak aurat, maka dari itu ini sudah mengikuti apa ya? Ada ulamanya, ada ulama yang berpendapat seperti itu, kita nggak perlulah memperkeruh masalah itu. Yang kita permasalahkan sekali lagi bukan cadarnya, bukan celana cingkrangnya, bukan jidatnya yang hitam, bukan jenggotnya yang panjang, tetapi pemahaman-pemahaman yang cacat dari mereka yang nanti akan berakibat bisa salah memahami agama dan mudah menyalahkan orang lain, menyesatkan dan mengkafirkan. Gus, mungkin saran panjenengan untuk anak-anak hijrah yang ada zaman sekarang dengan berbagai fenomenanya itu bagaimana sarannya? Saya sebelum itu saya sangat bersyukur. Sekarang banyak ustadz-ustadz milenial yang membina anak-anak yang ingin memperdalam ilmu agama, yang haus akan ilmu agama, yang mempunyai ghairah diniyah yang tinggi, semangat beragama yang tinggi. Tetapi saya mempunyai sedikit masukan untuk mereka semua, entah ya ustadznya, entah ya santrinya, para murid-muridnya. Masukan saya, belajarlah lewat para ulama. Jangan cuma hijrah dibuat tren, manggilnya pokoknya udah akhi, udah ukhti, itu terus berarti dia adalah orang yang alim, orang yang pinter, orang yang sudah mengikuti sunnah. Jangan seperti itu tok, nggak masalah kita manggil teman kita pakai akhi, ukhti, ikhwani atau gimana, nggak masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang jadi masalah kalau cuma bisanya kayak gitu tok. Jangan sampai dipersempit seperti itu. Saran saya, belajarlah yang giat, belajar dari para ulama yang mempunyai sanad-sanad yang jelas. Para ulama-ulama banyak sekali di Indonesia ini yang ilmunya tidak hanya di dalam lisan, tidak hanya teori, tetapi ilmunya juga menjadi perilaku. Seperti itu saran saya. Dan teruslah belajar. Oke, sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang para pencari quotes atau sepenggal dawuh atau kata-kata, mungkin panjenengan bisa memberikan sepenggal quotes untuk masalah ini. Oke. Sepenggal dawuh gitu aja ya. Ini judulnya sepenggal dawuh. Semangat tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa semangat tidak akan bermanfaat apa-apa. Oh, itu teman-teman para pencari quotes silahkan diperhatikan. Semangat tanpa ilmu itu buta. Dan ilmu tanpa semangat itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Berarti antara kesemangatan dengan keilmuan itu keduanya harus berjalan bersamaan. Nggak boleh ada yang saling mendahului biar jadi gitu ya. Biar bermanfaat dan biar nggak terlalu menjadi fanatik yang buta seperti itu.